Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik kenapa sudah lama menderita tapi belum juga sembuh dari penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah ya teman-teman semua, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa sudah lama menderita tapi juga belum sembuh-sembuh. Nah ini juga sebagai jawaban dari subscriber setia ya, yang sering mengeluh atau menanyakan dalam komennya ya, Pak saya sudah lama menderita tapi kok belum sembuh-sembuh ya, saya ingin sekali cepat sembuh, saya ingin seperti masa-masa yang lalu ya, sehat, kuat dan lain sebagainya itu. Nah begini teman-teman ya, jadi memang penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam, memang kadang membuat kita ya menjadi semakin bingung ya, semakin bingung karena apa? Karena yaitu salah satunya adalah sudah lama menderita tapi belum juga kunjung sembuh. Nah ini saya ingin sharing kepada teman-teman, berbagi pengalaman ya, khususnya yang saya alami itu juga tidak jauh dari seperti itu teman-teman ya. Nah perlu diketahui bahwa saya menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis ini hampir 2 tahun teman-teman. Hampir 2 tahun. Nah ini saya ingin sharingkan ya, ingin cerita kepada teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya alami ini juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk bangkit ya, untuk menjadi cepat sembuh lah ya, untuk memotivasi supaya kita di dalam berikhtiar ini menjadi tidak patah semangat ya, tapi justru menjadi sebaliknya kita selalu semangat ya, karena kita selalu berharap bahwa mudah-mudahan akan menjadi cepat sembuh. Nah begini teman-teman ya, jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa keterpurukan saya pada waktu itu ya, pada saat itu down betul ya, down betul. Nah itu setelah saya kurang lebih 1 tahun menderita ya, 1 tahun menderita. Nah kemudian waktu itu masih di masa pandemi corona ya, di tahun 2021. Nah itu memang mencekam sekali ya, jadi baik faktor dari dalam ya, kemudian faktor dari luar itu juga kabarnya selalu buruk. Nah sehingga ini menjadi semakin terpuruk ya waktu itu. Nah tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjadikan keterpurukan itu jadilah suatu pengalaman ya, sedangkan pengalaman itu adalah guru yang baik ya. Guru yang baik artinya dari pengalaman itu kita banyak belajar ya, kita banyak belajar. Nah akhirnya untuk masa-masa ke depan dari pengalaman itu, nah kita ambil hal-hal yang baik ya, kemudian hal-hal yang kurang baik ya, nah itu kita hindari. Itu seperti itu teman-teman. Jadi pada saat saya menderita itu setelah 1 tahun itu ya, itu klimaknya. Nah itu pokoknya betul-betul terpuruk ya, yang namanya kondisi badan ya, saya sudah pucat ya, karena setiap saya
keluar ketemu orang itu pasti komentarnya, Pak kenapa sekarang jadi pucat, nah seperti itu ya. Nah itu ternyata juga menambah beban juga ya dengan komentar-komentar yang negatif seperti itu. Nah selain itu berat badan saya itu turun drastis juga sampai dengan turun 10 kilo ya, sehingga sudah pucat, kurus ya, rasa badan itu lemas, tidak bertenaga, jalan sempoyongan, kepala selalu keliengan, pokoknya nggak nyaman sekali saat itu. Nah, dalam kondisi keterpurukan seperti itu, nah itu saya sebenarnya juga sudah selalu berikhtiar ya. Contohnya saya sudah mencoba berobat kemana-mana ya, kemana-mana itu. Yang pertama ya dokter ya, itu juga sudah istilahnya shopping dokter lah, yaitu berulang kali hampir tiap minggu ya, tiap minggu itu ke dokter ini dokter itu ya. Kadang kan kadang dokter A kurang cocok, nah mencari lagi, mencoba yang lain, kadang ada informasi itu. Termasuk dari rumah sakit itu juga seperti itu ya. Awalnya kita periksa di puskesmas, setelah itu meningkat ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah itu sudah saya alami semua teman-teman ya, termasuk banyak obat juga saya konsumsi sebenarnya. Tetapi waktu itu ya, entah karena sebab apa, ternyata juga belum ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya masih dalam kondisi terpuruk gitu, walaupun masih sekitar 1 tahun itu masih konsumsi obat itu. Nah setelah itu sampai dengan ke paranormal pun itu saya pernah teman-teman ya, karena yaitu yang namanya orang sedang menderita ya, otomatis kan ingin sembuh. Nah ketika ada informasi yang menunjukkan, nah siapa tahu itu sebagai jalan ikhtiarnya menuju ke sembuh. Nah akhirnya saya coba juga ya, itu juga sampai 2 paranormal yang saya lalui. Tetapi ya semuanya sih ada artinya ya, semuanya ada artinya. Tetapi itu juga belum menunjukkan perubahan yang menjadi membaik ya, yang cukup ada perubahan itu belum ya. Nah setelah itu kan kita menjadi semakin bingung ya, semakin bingung. Ini sudah sekian lama juga belum sembuh, sedangkan usaha kita ya juga sudah kemana-mana juga belum sembuh. Nah itu semakin pikiran ini menjadi semakin bingung, semakin takut, semakin was-was. Nah akhirnya menjadi semakin terpuruk teman-teman, karena itu dari ketakutan pikiran ya, pikiran karena sudah mencoba berobat kemana-mana kok belum sembuh. Nah akhirnya kan sini menjadi tambah takutnya ya jangan-jangan nanti tidak bisa sembuh ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, kemudian jangan-jangan nanti M dan lain sebagainya. Nah itu sudah mewarnai sekali. Nah setelah seperti itu, ini memang puncaknya ya, sampai dengan terjadi panic attack ya. Nah ini lebih menakutkan lagi, karena yang namanya panic attack itu saat itu ya nafas ini seperti hampir putus ya. Jadi nafas pendek sekali ya. Kalau taunya orang ya terkena serangan jantung lah seperti itu, terengah-engah, nafas hampir putus. Nah terus pokoknya rasanya sesak sekali di sini ya, seperti nggak bisa apa-apa. Terus kepala itu pusing banget ya, pokoknya bisanya tiduran itu. kalau dipakai duduk atau berdiri ini muter-muter itu. Nah di saat seperti itu sampai keluarga ya, istri saya itu juga sudah ketakutan ya. Kemudian langsung mengajak ke rumah sakit ya, tapi karena saya sudah agak tahu ini panic attack gitu. Nah akhirnya saya hanya minta minum air hangat waktu itu 1 gelas. Nah kemudian sudah agak nyaman, sudah bisa duduk, pokoknya sudah nafas sudah mulai reda ya, maksudnya sudah tidak pendek lagi, sudah agak panjang. Nah kemudian saya lakukan pernafasan, kemudian saya gosok-gosok pakai minyak angin dan seterusnya ya. Nah itu akhirnya sudah sadar lah, sudah agak damai. Nah setelah itu paginya saya baru ke rumah sakit, kemudian dicek ya. Yang saya takutkan kan jantung, karena
nafasnya seperti terkena serangan jantung itu. Nah, telah direkam jantung, yaitu yang pakai komputer itu. Nah, itu ternyata tidak apa-apa ya. Jadi normal katanya, normal, tidak apa-apa, tidak ada indikasi jantung koroner dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kemudian saya seperti tambah sembuh lagi, tambah semangat seperti itu ya. Nah, itu ternyata hanya dari panic attack ya. Nah, itu tetapi setelah kembali dari rumah sakit ya rasanya seperti ketakutan lagi seperti itu. Karena apa? Karena memang anxiety dan psikosomatiknya itu sedang tinggi-tingginya waktu itu ya. Karena saya belum memahami tentang karakter gangguan ini ya. Jadi saya masih bingung waktu itu. Nah, dalam kondisi terpuruk seperti itu kemudian saya mulai sambil tiduran, kemudian saya buka-buka HP. Nah, kebetulan saya juga punya channel YouTube ya. Cuma channel YouTube yang saya bangun itu dulu kan tentang burung ya, tentang burung. Sampai sekarang juga masih, yaitu di Kamboja Bird Farm Banjarnegara itu channelnya. Nah, itu tiba-tiba muncul channel asam lambung ya. Nah, muncul channel asam lambung, kemudian saya tonton, loh, ini kok sama dengan penderitaan saya itu. Nah, kemudian saya tonton, kemudian saya sudah agak memahami, kemudian saya ulangi lagi, nonton lagi ya, sampai ya sekitar ada 5 video ya itu. Nah, akhirnya seperti ada perasaan yang berubah ya, sekarang saya nggak begitu takut itu ya, nggak begitu cemas ya, setelah menonton itu. Karena di pikiran saya, wah, ini saya ada temannya, oh ternyata cuma begitu, dia juga sembuh, berarti saya harus sembuh, seperti itu. Udahlah, saya ikuti saja. Nah, seperti itu akhirnya saya sering menonton channel-channel motivator itu. Nah, akhirnya saya menjadi bangkit, teman-teman ya, menjadi bangkit. Dan akhirnya saya juga terus berusaha bagaimana caranya untuk bangkit ya, selain maksudnya kita dapatkan dari motivator-motivator di channel YouTube. Nah, kemudian saya juga mencari informasi yang lebih banyak tentang seputaran gangguan ini ya, gangguan asam lambung ketensietif psikosomatis. Akhirnya saya sudah agak paham ya. Kalau sudah agak paham, akhirnya kecemasan sudah mulai berkurang. Ternyata cuma seperti ini itu ya. Nah, setelah kecemasan agak berkurang, kemudian saya memutuskan saya harus bangkit ya. Saya harus bangkit, saya harus sembuh ya. Saya harus sembuh ya, demi orang-orang yang kita cintai lah, mulai dari keluarga ya, kemudian teman-teman terdekat, teman-teman satu kerja ya, termasuk siswa-siswa saya di sekolah, yaitu semuanya mengharapkan kehadiran saya, sehingga saya harus sehat, harus bangkit ya. Mudah-mudahan saya masih bisa bermanfaat buat mereka semua ya. Akhirnya tekad saya semakin kuat. Nah, setelah seperti itu kemudian saya mulai saya harus bangkit itu. Nah, ternyata ini adalah komitmen yang harus kita bangun sendiri, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih ya mungkin agak bingung ya dengan penderitaan ini, tidak usah bingung ya, tidak usah bingung, memang karakternya seperti itu ya. Nah, kemudian tetapi untuk menuju ke kesembuhan ini memang harus dibangun dari dalam diri kita sendiri ya, dari dalam diri kita sendiri, kemudian berdasarkan referensi informasi-informasi yang positif ya. Nah, kemudian kita lakukan ya, kita harus merubah diri ya, entah itu yang bentuknya terapi-terapi ya, entah itu mungkin pengobatan, entah itu mungkin yang bersifat spiritual. Nah, itu kita harus berubah semua ya, rubah semua. Yang intinya kita harus meningkatkan menjadi yang lebih baik seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti, karena ini kan yang namanya asam lambung ketensietif psikosomatis ini kan penyebabnya multifaktor ya. Jadi bisa jadi dari makanan ya, bisa jadi dari
pola pikir kita ya, bisa jadi dari beban-beban perasaan kita ya, pokoknya banyak sekali ya. Maka dari itu kadang dengan obat saja kadang tidak cukup ya. Walaupun kita sudah minum obat, ketika mental kita juga masih selalu takut, masih selalu penuh dengan kecemasan, yaitu seolah-olah obat itu nggak ada artinya ya. Tetapi sebaliknya ya, walaupun kita mungkin sudah tidak minum obat, tetapi mental kita sudah optimis ya, sudah berani ya, pokoknya sudah percaya diri lah. Nah itu justru akan menjadi ada progres untuk membaik seperti itu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya sebenarnya kita orang sehat ya, orang sehat. Cuma permasalahannya memang lebih banyak di psikisnya ya, di psikisnya. Kalau yang bersifat fisik, contohnya gangguan di perut ya, itu makan obat sebentar aja itu sembuh ya. Ya katakanlah dalam waktu sebulan itu mungkin untuk perbaikan itu sudah bisa membaik ya. Tetapi yang namanya perbaikan mental ya, perbaikan jiwa, perasaan ini memang butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh laku ya. Jadi laku itu harus dialami teman-teman ya. Kalau kita belum mengalami, kalau kita baru mendengarkan ya belum ya, tetapi harus kita lakukan ya, harus kita lakukan ya, terutama itu. Jadi kita memang harus merubah diri yang tadinya banyak kekurangan, nah kemudian kita perbaiki itu, seperti itu. Kalau yang tadinya sudah baik ya tinggal kita lanjutkan seperti itu. Nah maka dari itu ini ada beberapa tip ya, cara untuk bangkit ya, cara untuk bangkit selain kita misalkan sudah mencoba berobat lah ya, berobat ke dokter, termasuk mungkin juga ke paranormal, itu pun menurut saya wajar saja ya, karena yang namanya orang sedang mencari kesembuhan itu berbagai jalan sih ya, berbagai jalan, dan kita kadang tidak tahu jalan mana yang cocok. Nah maka ketika ada yang menempuh itu pun menurut saya wajar itu. Nah itu, selain itu ya tinggal kita ini, yang pertama bangkit ini memang dibutuhkan tekad ya, tekad istilahnya niat yang kuat ya, yang pokoknya saya harus sembuh ya, saya harus sembuh demi orang yang dicintai, contohnya keluarga, kemudian anak, istri dan lain sebagainya ya, termasuk sampai dengan teman-teman pekerjaan kita, teman-teman kerabat, pokoknya siapa saja lah, itu sebenarnya sangat merindukan kita, itu seperti itu. Pokoknya intinya kita harus punya tekad yang kuat untuk bangkit, untuk sembuh. Nah itu harus diniati teman-teman. Tetapi niat itu tidak cukup di dalam kata-kata saja ya, makanya harus ada lakunya, harus ada perbuatannya. Nah ini yang kadang berat ya, kadang berat. Tetapi karena kita sedang mengejar kesembuhan ya sudah, kita harus berbuat sendiri. Contohnya seperti ini ya, waktu itu kan selain mungkin obat sudah tidak begitu saya utamakan ya, justru saya ingin berhenti dari obat waktu itu. Nah saya ingin beralih ke yang herbal ya, yang alami, supaya efeknya ini jauh lebih tidak berefek lah, katanya seperti itu. Nah itu akhirnya saya harus berbuat sendiri ya. Contohnya untuk minum kunyit ya, minum air kunyit itu saya selalu buat sendiri teman-teman, buat sendiri. Jadi ya mudah saja sih, hanya kunyit, ambil 2 ruas, kemudian saya cuci bersih, kemudian saya iris-iris ya, itu tipis-tipis, kemudian saya taruh di gelas, kemudian saya tuang air yang mendidih. Nah itu tiap hari saya buat sendiri. Karena apa? Ini juga termasuk sebagai bentuk bahwa saya ingin sekali untuk sembuh, itu seperti itu. Kalau kita hanya menjagakan orang lain, nah kadang orang lain kalau hanya sekali 2 kali mungkin oke lah ya, tetapi kalau misalkan terus-terusan juga mereka lebih bosan lagi kan, seperti itu. Nah maka itu saya harus mandiri ya, mandiri. Nah akhirnya saya lakukan sendiri seperti itu. Termasuk ada tip-tip yang lain, terapi-terapi yang ya saya lakukan sendiri. Contohnya saya harus lakukan tiap hari pernafasan. Nah pernafasan kan orang lain nggak bisa melakukan ya, kan harus dilakukan sendiri ya. Contohnya lain lagi, misalkan saya harus bergerak ya, saya harus belajar berjalan, karena waktu itu untuk
berjalan istilahnya ya paling hanya 10 meter saja itu sudah rasanya sudah nggak karu-karuan ya itu. Nah, maka dari itu harus saya latih ya, saya latih dari dalam rumah, dari kemudian di samping rumah, mengelilingi rumah ya, sampai keluar bisa ke warung sambil beli rokok atau apa itu juga sendiri, itu untuk latihan. Nah, itu kan harus dari dirinya sendiri, dari orang lain nggak bisa. Nah, maka dari itu tekad ini yang harus dikuatkan teman-teman, kuatkan dan lakukan. Jadi yang terpenting di dalam proses penyembuhan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah prakteknya teman-teman. Jadi lakukan prakteknya, perbaiki prakteknya, jangan hanya menerima informasi saja, sudah punya tip-tipnya, tapi kita tetap diam ya, itu nggak akan ada perubahan ya. Jadi intinya ini adalah lakunya ya. Jadi perbuatannya atau prakteknya ini. Jadi kita memang harus mengalami, ini hikmahnya luar biasa nanti setelah kita mengalami proses-proses seperti itu. Ketika kita mendapatkan suatu progres yang menjadi lebih baik, itu juga kepuasan tersendiri teman-teman ya, kepuasan tersendiri. Oh ya, ternyata memang selama ini ya kita dihantui oleh pikiran kita sendiri. Ternyata kita bisa ya, kita bisa berbuat ya, kita bisa bangkit ya. Akhirnya kita bisa sembuh. Itu harus dibangun seperti itu ya. Jadi kuatkan mental ya. Jadi niat yang kuat, kemudian mental kuat, kemudian lakukan laku ya, atau lakukan praktek, lakukan perbuatan. Itu seperti itu teman-teman. Nah, selain itu kemudian tip-tip yang lain ya, seperti yang sering saya katakan lah, jaga 3P ya. Yang pertama tentang pola makan ya. Pola makan ya sesuaikan saja teman-teman, sesuaikan saja dengan kondisi yang selama ini teman-teman dialami ya. Kalau memang makan sudah bisa agak banyak ya udah makan agak banyak lagi aja. Tapi kalau memang belum ya harus disesuaikan. Mungkin makan dengan porsi kecil enggak apa-apa, tetapi sering makannya. Pokoknya harus diakali sendiri seperti itu ya. Jadi kita yang bisa menganalisa kondisi diri kita sendiri ya. Nah, kemudian kita sesuaikan. Tetapi ketika kita ingin sehat, memang makan minum itu harus cukup. Ya, itu seperti itu. Maka pola makan itu harus dijaga lah intinya. Termasuk mungkin yang masih mantang ya, kalau memang sudah dicoba sedikit kok ada reaksi yang negatif, ya sudah kita lakukan mantang dulu nggak apa-apa ya itu. Tapi kalau memang sudah mencoba sedikit kok sudah tidak apa-apa, ya kita kembali lagi gitu. Jadi untuk menuju normal memang seperti itu, harus dicoba dan dilatih ya. Nah, akhirnya nanti bisa normal kembali, makan apa saja bisa, contohnya seperti itu ya. Tetapi hanya saya ingatkan itu ketika sudah bisa makan yang normal itu pun jangan terlena ya. Artinya terhadap yang tadinya untuk makanan-makanan pantangan ya kita harus waspada. Nah, waspada contohnya ya porsinya dikurangi lah ya. Misalkan contohnya sambal ya, kalau dulu mungkin ngambilnya 1 sendok itu enggak masalah. Nah ya sekarang hanya secukupnya saja, sedikit aja nggak apa-apa itu. Nah, ini namanya waspada terhadap makanan pantangan. Nah, contohnya seperti itu juga harus dijaga oleh diri kita sendiri ya. Jangan menunggu orang lain ya itu. Karena yang mengalami kan diri kita sendiri, yang bisa mengukur rasa lambung kita juga diri kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi intinya menjaga pola makan itu. Nah, kemudian yang kedua tentang pola hidup ya, intinya kita beraktivitas harus ya. Jadi usahakan kita arahnya aktivitas bisa beraktivitas normal seperti sedia kala dulu sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Tetapi ketika kita belum bisa maksimal ya wajar, karena memang kita masih dalam proses pemulihan. Jadi kita sadari gitu seperti itu. Tapi tidak usah ditarget ya, tetapi kita arahnya itu menuju ke normal gitu. Jadi kita usahakan tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa saja, itu seperti itu. Nah, walaupun di dalam melakukan aktivitas kadang
juga ada ini apa ada sensasi-sensasi yang muncul. Nah, ini termasuk anggap saja sebagai gangguan ya, gangguan. Nah, itu juga wajar ya, yang namanya orang berjalan itu juga kadang-kadang ada sandungan dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Nah, itu juga hal yang wajar. Nah, pokoknya kita lalui saja, cuma intinya kita menjaga di dalam beraktivitas itu jangan berlebihan sehingga tubuh tidak terlalu kecapean ya, karena kalau terlalu kecapean nanti ya jadi ngedrop lagi, itu biasanya seperti itu. Jadi ya dikontrol sendiri ya, intinya jangan kecapean. Nah, kemudian juga istirahat juga harus cukup ya, istirahat cukup, kemudian olahraga juga cukup. Ini di dalam istilahnya pola hidupnya ya. Nah, kemudian di dalam menjaga pola pikirnya ya, pola pikir ini lebih kompleks lagi karena berhubungan dengan pikiran, dengan emosi ya, dengan perasaan ya, dengan batin ya, benak itu. Nah, ini semuanya ini harus harmonis teman-teman ya, harus harmonis tanpa beban, intinya seperti itu. Jadi contohnya ketika kita di dalam pikiran kita ada sesuatu problem yang mungkin belum diselesaikan, ya harus kita rilis. Jadi harus ada jalan keluarnya ya, jalan keluarnya sehingga tidak menjadi menambah beban pikiran itu. Nah, ini juga kompleks lagi ya, karena yang namanya beban pikiran ini kan datangnya dari mana saja ya, dari informasi apa saja, dan setiap hari itu pasti akan ada itu. Selain juga kadang ada pikiran-pikiran yang membekas, contohnya luka-luka batin ya, mungkin kita pernah punya masalah, mungkin kita punya cita-cita yang belum kesampaian, atau mungkin kita punya rencana-rencana yang masih terhalang dan lain sebagainya, itu kan yang membekas. Nah, itu juga usahakan harus ada jalan keluarnya teman-teman. Tetapi ketika itu secara mental ini kita sudah mengalami kebuntuan, ini jalan pamungkasnya ya, jalan terakhirnya ya sudah, kita pasrahkan saja ya, pasrahkan saja kepada Sang Pencipta ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya seperti itu, dengan kita pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas, intinya ikhlas ya, itu kita pokoknya hidup tinggal menjalani lah. Jadi apapun yang terjadi pokoknya ya sudah, itu anggap saja semuanya, dan memang semuanya itu atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan secara mental akan jauh menjadi lebih nyaman teman-teman ya, jauh menjadi nyaman karena kita sudah pasrahkan ya, pasrah dengan tulus ikhlas ya. Yang namanya pasrah dengan tulus ikhlas ini, kita sudah tidak punya ego apa-apa ya, karena kita sudah kita serahkan kok, sudah kita pasrahkan. Jadi kita tidak punya ego, tidak punya keinginan, pokoknya dalam batin kita sudah tentang sehat, sakit, hidup, mati, semuanya itu adalah kehendak yang Maha Kuasa. Saya hanya menjalani, hanya seperti itu saja, tidak punya harapan apa-apa. Nah, ketika itu sudah bisa kita ikrarkan ya, kita hayati dari hati kita yang paling dalam, artinya kita sudah ikhlas penuh hati, insya Allah itu akan baik-baik saja. Akhirnya mental kita menjadi kuat kembali teman-teman. Nah, dengan seperti itu maka ya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis sedikit-sedikit akan menjadi bangkit ya, dan akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman. Makanya lakukan saja ya, lakukan saja sesuai dengan kemampuan, tetapi berikhtiar terus supaya selalu ada progres. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh insya Allah, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.